Wanita itu sebenarnya punya kekayaan ratusan miliar, tapi sengaja menyembunyikan identitas dan tinggal di rumah sakit. Mengaku butuh biaya operasi sebesar 500 juta. Menyuruh putrinya yang datang dari desa untuk cari cara mengumpulkan uangnya. Sang kakak juga ikut berakting dan sepenuhnya bekerja sama. Sedangkan si gadis yang baru saja menemukan kembali ibunya, bersikeras harus menyelamatkan sang ibu bagaimanapun caranya. Setelah berpamitan dengan ibu dan kakaknya, ia kembali bekerja. Namun begitu ia pergi, ibu dan kakaknya langsung menunjukkan wajah asli mereka. Sang kakak menyarankan ibunya berhenti berpura-pura, karena ia merasa adiknya lebih bisa diandalkan dari yang dibayangkan. Tapi sang ibu tetap bersikeras. Ia yakin gadis desa yang sudah lama ditinggalkan itu, kalau tahu keluarganya kaya, pasti akan menjadi serakah. Makanya harus terus menguji kepribadiannya. Tanpa disadari, sikap keras kepala ibunya perlahan sedang mendorong anak perempuannya ke jurang kehancuran untuk segera mengumpulkan biaya pengobatan ibunya. Setiap hari gadis itu bekerja 3 pekerjaan sekaligus. Siang setelah pulang kerja langsung ke proyek angkat batu bata. Malam harinya jadi pemandu minuman sebagai kerja sambilan. Sekarang hanya tinggal menunggu bonus karyawan teladan agar bisa mencukupi biaya operasi ibunya. Tapi tiba-tiba ia menemukan predikat karyawan teladan malah jatuh ke tangan cewek licik. Gadis itu bingung dan bertanya pada atasannya. Saat itu juga, cewek licik datang bersama sekelompok orang, menuduhnya mencuri barang perusahaan. Dan saat gadis itu melihat isi tasnya, ia langsung tidak bisa membela diri. Padahal sebenarnya, semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh cewek licik. Ternyata cewek itu adalah anak angkat dari konglomerat terkaya. Untuk menarik perhatian sang konglomerat, ia sengaja memfitnah gadis itu mencuri, lalu merebut posisi karyawan teladan darinya. Saat gadis itu tidak bisa membela diri, pacarnya datang di waktu yang tepat. Awalnya gadis itu mengira sang pacar akan membelanya, tapi ternyata dia malah ikut menjelek-jelekan dirinya bersama cewek licik itu. Melihat mereka berdua saling bergandengan tangan, barulah gadis itu sadar kalau pacarnya sudah berpaling. Namun ia tak sempat bersedih, karena tanpa bonus karyawan teladan, ia tak akan mampu lagi membayar biaya pengobatan ibunya. Demi uang pengobatan, ia terpaksa memohon pada cewek licik itu. Tak disangka cewek itu malah memberi syarat, kalau mau dapat bonus, harus bersedia membersihkan sepatunya, demi menyelamatkan ibunya. Gadis itu akhirnya terpaksa setuju. Tapi setelah itu cewek licik itu berubah sikap, tertawa dingin dan bilang tadi hanya bercanda. Akhirnya, gadis itu jadi bahan tertawaan semua orang. Tak hanya kehilangan bonus, ia juga dipecat dari pekerjaannya. Di bar pun ia dilecehkan oleh pria tua. Sedikit saja tidak menuruti, ia langsung dipukuli. Sementara itu sang ibu yang kaya raya juga mendengar kabarnya. Begitu tahu putrinya jadi pemandu minuman, ia sangat marah. Menganggap anaknya tidak tahu malu. Sepenuhnya melupakan semua yang telah dilakukan putrinya. Yang semuanya demi membayar biaya pengobatan dirinya. Sementara waktu 1 bulan hampir habis. Demi mencukupi biaya operasi sang ibu. Gadis itu akhirnya menjual 1 ginjalnya di pasar gelap. Menukarnya dengan uang 200 juta. Setelah kembali ke rumah sakit, ia memberikan kartu ATM kepada ibunya. Mengatakan kalau ia sudah mengumpulkan biaya pengobatannya. Namun wajah sang ibu langsung berubah. Ia memaki gadis itu tidak tahu harga diri. Bilang ia tidak akan menggunakan uang kotor seperti itu. Lalu langsung mengusirnya dari kamar rumah sakit. Demi cinta ibu yang sudah lama diidam-idamkan. Gadis itu berlutut di depan pintu kamar semalaman. Setelah dibujuk oleh kakaknya, barulah sang ibu setuju mengizinkannya masuk kembali. Setelah itu dengan tubuh lelah, gadis itu kembali mencari kerja sampingan. Begitu ia pergi, kakaknya sekali lagi membela adiknya. Meragukan kalau adiknya benar-benar sudah jatuh. Tapi ia malah dimarahi keras oleh sang ibu, yang tetap yakin anak perempuannya punya masalah moral. Setelah itu ibu dan anak itu mulai berdiskusi tentang pesta ulang tahun anak angkat malam ini. Sementara itu sang gadis sedang menjadi pelayan di pesta ulang tahun tersebut.